Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atika Nabila Febril dengan NIM 2003156 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum yang sudah saya lakukan, yaitu mengenai filum dari Arthropoda, filum Nematoda, dan filum Echinodermata. Ini merupakan tugas dari mata kuliah keanekaragaman hewan dengan dosen pengampu Bapak Filsas Yogika SPD MPD. Berikut videonya. Baik, yang pertama adalah film Arthropoda. Film Arthropoda merupakan film yang memiliki anggota paling banyak di antara film-film yang lainnya dan banyak tersebar di bumi, yaitu sekitar 75% dari jumlah seluruh hewan merupakan bagian dari kelompok Arthropoda. Nah, lalu bagaimana dengan karakteristik film Arthropoda? Arthropoda dalam bahasa Latin yaitu arthra yang artinya ruas, buku segmen, dan podos yang artinya kaki. Oleh karena itu, ciri utama hewan yang termasuk dalam film ini adalah kaki yang tersusun atas ruas-ruas. Ciri-ciri daripada film Arthropoda ini, yang pertama, struktur tubuh bersegmen dengan jumlah segmen yang bervariasi. Pada tiap segmen tubuh tersebut terdapat sepasang kaki yang beruas. Segmen bergabung membentuk bagian tubuh yaitu kaput atau kepala, torak atau dada, dan abdomen atau perut. Lalu, ciri yang kedua, ukuran tubuh Arthropoda sangat beragam. Beberapa di antaranya memiliki panjang lebih dari 60 cm. Dan yang ketiga, adanya kutikula keras yang membentuk rangka luar atau exoskeleton. Yang keempat, tubuhnya bilateral simetris terdiri dari sejumlah ruas tubuh terbungkus oleh zat kitin sehingga merupakan exoskeleton sistem saraf tanggal tali. Yang terakhir adalah fauna-fauna dari film ini yang terdapat dalam tanah adalah dari kelas Arachnid, Crustacea, Insecta, dan Myriapoda. Next, klasifikasi atau kelas dari Arthropoda ini ada Crustacea, contohnya adalah udang, Arachidina, Myriapoda, dan Insecta. Spesies yang akan saya amati adalah belalang hijau atau yang dikenal dengan nama latin Oxia servil. Berikut adalah gambar daripada belalang hijau. Klasifikasi dari belalang hijau ini adalah yang pertama, kingdomnya adalah Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Acridinae, genus Oxia, dan spesies Oxia servil. Lalu, bagaimana dengan karakteristik atau ciri morfologi yang menjadi ciri khas dari filmnya? Berikut bisa kita lihat dari gambar dari belalang hijau. Ciri morfologi dari belalang hijau ini memiliki tubuh yang berwarna hijau terang, tetapi ada juga yang berwarna coklat muda, terutama belalang yang telah tua. Ini merupakan gambar yang saya buat sendiri. Kita bisa lihat ciri yang pertama termasuk ke dalam kelas Insecta dan ordo Orthoptera yang merupakan sebuah ordo yang di dalamnya berisi berbagai jenis serangga yang dicirikan mampu mengeluarkan bunyi akibat gesekan sayap atau kaki belakangnya. Tubuhnya terdiri atas 3 bagian yaitu kepala atau caput, dada atau torak, dan perut atau abdomen. Kita bisa lihat pada gambar ini pada bagian kepala, bagian torak di sini, bagian abdomen di bagian perutnya. Lalu, pada kepala terdapat sepasang antena yang berukuran pendek yang berguna sebagai mekanosensorik dan kemosensorik. Di sini bisa kita lihat ada sepasang antena pada bagian kepala. Di sini pada gambar yang aslinya. Lalu, ciri yang ketiga, ia memiliki sepasang mata menjemuk dan 3 buah mata ocelli. Mulutnya terdiri atas 3 pasang alat bantu, yaitu sepasang mandibula, sepasang maksila, dan sepasang labium. Di sini bagian mulut, kita lihat ada 2 mata majemuk.
di sini pada gambar tidak terlihat karena gambar memiliki kualitas yang kurang bagus. Lalu yang keempat, terdapat pula garis berwarna kehitaman di bagian sisi tubuhnya dari mata menuju sayap depan. Garis berwarna kehitaman sepertinya bagian ini. Baik, materi selanjutnya adalah habitat tempat ditemukannya belalang hijau. Nah, kebanyakan ekosistem belalang lebih menyukai habitat terbuka yang kering dengan banyak rumput serta tanaman rendah lainnya. Meskipun beberapa spesies lainnya hidup di hutan ataupun hutan belantara, banyak spesies belalang yang hidup di padang rumput sering menyerang ladang petani sekitar. Selain di daerah yang banyak terdapat daunnya, kita dapat menemukan banyak serangga ini di dekat sungai. Sungai merupakan tempat belalang menaruh telurnya. Next, partikum yang kedua adalah mengenai film nematoda. Nah, klasifikasi daripada film nematoda ini, yang pertama adalah Adenophorea, yaitu dengan ciri-ciri plasmid tidak ada, ampit besar, dan kebanyakan hidup bebas. Sedangkan klasifikasi yang keduanya adalah Secarnentea yang disebut dengan plasmida karena terdapat anggota spesiesnya memiliki plasmid. Lalu bagaimana dengan karakteristik film nematoda? Yang pertama, memiliki bentuk bulat panjang atau mirip dengan benang. Yang kedua, merupakan hewan tripoblastik dan pseudocelomata atau berongga tubuh semu. Yang ketiga, hidup bebas dengan memakan sampah organik, kotoran hewan, tanaman yang membusuk, ganggang, jamur, dan hewan kecil lainnya. Dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan air payau, serta tanah. Cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. Film nematoda ini hidup parasit di hewan, manusia, dan tumbuhan. Bagian anterior atau daerah mulut tampak simetri radial, sedangkan bentuk tubuhnya silindris atau bulat panjang atau disebut juga dengan gili dan tidak bersegmen. Nah, pada kesempatan kali ini, spesies yang akan saya amati adalah cacing gelang yang hidup di perut atau usus manusia dengan nama latin yaitu Ascaris lumbricoides, di mana klasifikasinya adalah yang pertama merupakan film dari Nemathelmintes, kelas Nematoda, subkelas Secarnentea, ordo Ascaridida, superfamili Ascaridoidea, famili Ascaridae, genus Ascaris, dan spesiesnya adalah Ascaris lumbricoides. Nah, lalu bagaimana dengan karakteristik atau ciri dari morfologi nematoda ini atau cacing gelang? Yang pertama, ia berbentuk silindris, ujung anterior tumpul, sedangkan ujung posterior runcing pada ujung anteriornya. Yang kedua, terdapat 3 buah bibir yang tersusun dari 1 bibir terletak dorsobedial dan 2 bibir terletak di sebelah ventrolateral. Di tengahnya terdapat cavum buccalis yang berbentuk segitiga. Yang ketiga, pada tiap-tiap sisi terdapat garis-garis longitudinal disebut lateral lines mempunyai kutikula yang bergaris-garis melintang menyelubungi tubuhnya atau transversal lines. Yang keempat, mempunyai kutikula yang bergaris-garis melintang menyelubungi tubuhnya. Yang kelima, ukuran cacing betina, panjang tubuh 20-40 cm dan diameter 0,3 sampai 0,6 cm. Lalu, ukuran cacing jantan, panjang tubuh 15-30 cm dengan diameter 0,2 sampai 0,5 cm. Nah, di mana kita dapat menemukan cacing gelang atau habitat tempat ditemukan cacing gelang ini? Kita bisa menemukannya. Dari jumlah tersebut diketahui hanya sekitar 60 spesies yang dapat menginfeksi manusia dan hewan sebagai parasit. Cacing gelang biasanya hidup di usus manusia, namun beberapa spesies cacing gelang dapat berpindah dari usus ke berbagai organ tubuh lainnya, seperti paru-paru dan saluran pernapasan. Infeksi yang terjadi pada manusia terjadi akibat dari telur cacing yang mengandung larva yang masuk ke dalam tubuh melalui kontaminasi, baik makanan maupun minuman yang sudah tercemar. Oke, next.
Praktikum yang selanjutnya adalah mengenai film Echinodermata. Di dalam film Echinodermata ini terdapat beberapa kelas atau klasifikasinya. Yang pertama adalah Asteroidea, Ophioroidea, Chirinoidea, Echinodea, dan Holoturoidea. Bagaimana dengan karakteristik film Echinodermata? Echinodermata memiliki arti kulit yang berduri, echin yang artinya berduri, derma yang artinya kulit. Kelompok ini memiliki epidermis tipis yang melapisi endoskeleton. Ciri-ciri yang pertama, bentuk tubuh simetri bilateral pada saat masih menjadi larva, sedangkan pada saat dewasa bentuk tubuhnya berubah lagi menjadi simetri radial. Yang kedua, hewan kulit berduri memiliki endoskeleton yang tersusun dari kalsium karbonat atau kalsit, hidup di laut, dalam, atau daerah pantai. Lalu, tubuh Echinodermata ini terdiri dari 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh atau disebut tripoblastik selomata. Yang kelima, memiliki sistem pencernaan yang sempurna, kecuali bintang laut yang tidak memiliki anus. Dan yang keenam, tidak memiliki sistem ekskresi sama sekali. Nah, spesies yang diamati adalah bintang laut atau Archaster typicus dari kelas Asteroida dengan klasifikasi film Echinodermata, subfilum Eleftherozoa, kelas Asterazoa, subkelas Asteroidea, ordo Falfatido, subordo Astaechea, famili Archasterdae, genus Archaster, dan spesies Archaster typicus. Nah, lalu bagaimana dengan karakteristik atau ciri dari morfologi bintang laut ini? Kita bisa lihat pada struktur pada gambar ini, Archaster typicus memiliki sisi aborong yang terdiri atas materai porit sebagai sistem sirkulasi air dan anus pada bagian ini. Pada bagian oral, dapat ditemukan mulut, bukan ambulakral, dan kaki tabung berbentuk silinder. Warna dari bintang laut ini yaitu abu-abu dan coklat bintik-bintik. Pada beberapa spesies, bintang laut tidak hanya mempunyai 5 lengan saja, namun ada yang mempunyai 10, 20, bahkan sampai 40 lengan. Yang kelima, lengan Archaster typicus berbentuk runcing, dan umumnya terdapat belang coklat yang melintang. Spesies ini memiliki warna duri putih, berbentuk tumpul, dan pipih. Lalu, bagaimana dengan habitat atau tempat ditemukannya bintang laut ini? Pada habitatnya, bintang laut dapat ditemukan di berbagai kawasan pantai, semua laut dan lautan dengan batas antara 0 sampai 600 meter. Bintang laut termasuk hewan yang hidupnya penyendiri. Habitat bintang laut sering berada di bawah batu atau karang, di kedalaman 2 sampai 6 meter, dan di terumbu karang pada kedalaman 33 meter. Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, kalimat, dan sebagainya. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.